Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap sehat, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa memakai masker kalau keluar rumah. Anak-anak, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1. Anak-anak, apa sih manfaat pembelajaran hari ini? Setelah kalian mengamati video ini, anak-anak diharapkan mampu menganalisis penilaian cerita secara lisan dan tulisan, mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya, menginformasikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol, dan menuliskan kegiatan upaya pencegahan langkanya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, agar lebih semangat belajarnya, marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. 1, 2, 3. Serentak mengusir penyerang, maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah. Serentak mengusir penyerang, maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar tentang fabel? Ya, fabel adalah cerita tentang perilaku binatang. Nah, sekarang Bu Guru akan menayangkan fabel yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Anak-anak, silahkan baca ya. Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari, mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, Gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya.
Setelah Gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, Tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, Tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Anak-anak, bagaimana? Kalian sudah mendengarkan dan membaca sendiri cerita tentang tupai dan ikan gabus ya? Nah, dari cerita tersebut kita bisa menemukan unsur-unsur cerita yang ada di dalamnya. Ada apa unsur-unsur cerita yang ada di dalam cerita tersebut? Yang pertama adalah judul. Judulnya apa tadi? Tupai dan ikan gabus. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh itu apa? Tokoh itu pelaku atau pemeran dalam cerita. Nah, siapa aja yang ada dalam cerita tersebut? Ada sifat tokoh juga. Sifat dari para pelaku tadi apa? Terus ada tempat. Di mana tempat kejadian cerita tersebut? Ada lagi awal cerita dan akhir cerita. Awal cerita tadi seperti apa? Akhir cerita seperti apa? Terus terakhir adalah pesan moral. Pesan moral itu adalah pesan atau pelajaran yang bisa diambil dalam cerita. Anak-anak, untuk memperdalam materi, Ibu akan mengirimkan lembar kerja melalui WA Group. Nanti silahkan anak-anak tuliskan unsur-unsur yang ada pada cerita tupai dan ikan gabus. Anak-anak, tahukah kalian dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Yuk, kita cari tahu tentang pengrajin kayu. Sekarang, Bu Guru akan membacakan teks tentang pengrajin kayu. Anak-anak juga ikut membacanya dalam hati ya. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, kemudian memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskannya, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Anak-anak, tadi seorang pengrajin kayu itu adalah salah satu jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya. Sekarang anak-anak bisa menyebutkan jenis pekerjaan lain yang ada di lingkungan sekitar kalian. Anak-anak, dari teks yang Ibu bacakan, kita mengetahui bahwa pekerjaan ayahku tadi adalah seorang pengrajin kayu. Nah, apa yang dihasilkan? Produknya apa? Yang dihasilkan ayahku tadi adalah meja dan kursi. Nah, anak-anak, tahukah kalian meja dan kursi ini bahan bakunya dari mana? Ya, bahan bakunya itu dari kayu. Nah, dari mana kayu berasal? Kayu berasal dari hutan. Nah, anak-anak, Ibu akan menayangkan tentang kondisi hutan di Indonesia. Nanti kalian bisa melihat kondisi hutan kita itu seperti apa. Silahkan kalian amati dan kalian pahami ya. Planet bumi terdiri atas 29% daratan dan 71% perairan.
Luas hutan hanya 31% dari luas daratan. Hutan sangat penting bagi kehidupan manusia. 300 juta orang hidup di dalam hutan. 1,6 miliar orang menggantungkan hidupnya pada hutan. Hutan adalah tempat hidup berjuta flora dan fauna. Hutan melindungi cadangan air dan menyediakan oksigen bagi kehidupan. Tahukah kamu, lahan hutan seluas 50 lapangan sepak bola musnah setiap menit. Itu satu lapangan sepak bola setiap 1,2 detik. Beberapa penyebab rusaknya hutan antara lain alih fungsi hutan, pembalakan liar, dan kebakaran. Tahukah kamu, Pulau Sumatera kehilangan 85% hutannya? Apa saja dampak kerusakan hutan, berkurangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya emisi gas rumah kaca, bencana seperti tanah longsor, dan terganggunya siklus air. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan hutan? Memilah dan mendaur ulang sampah sesuai dengan jenisnya, mematikan peralatan elektronik ketika sedang tidak digunakan, mengurangi pemakaian kantong plastik dan beralih ke kantong yang bisa digunakan kembali. Anak-anak, seorang pengrajin kayu mendapat bahan baku mebel dari hutan. Nah, salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil kayunya adalah hutan Kalimantan. Dahulu hutan Kalimantan sangat lebat, bahkan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen. Akan tetapi, kini pohon di hutan yang ada di Kalimantan semakin hari dari tahun ke tahun itu semakin berkurang karena sering terjadi kebakaran hutan. Kita bisa lihat gambar yang ada di sini, itu adalah kondisi hutan di Kalimantan dari tahun 1950 sampai 2020. Di tahun 1950, kondisi hutan di Kalimantan ini sangat lebat. Warnanya masih hijau semua ya. Ini menandakan hutannya masih sangat lebat. Nah, tahun 1985, 35 tahun kemudian, ini mulai ada putih-putihnya. Putih-putih itu menunjukkan kalau hutan di Kalimantan ini sudah mulai gundul. Begitu juga tahun berikutnya. Di tahun 2000 ini yang gundul sudah semakin banyak. Tahun 2005 juga, 2010, lah sekarang 2020 ini hutannya tinggal sedikit. Kita bisa lihat di gambar, ini hutan yang gundul ini sangat banyak. Nah, sangat miris ya hutan di Kalimantan saat ini sudah berkurang sangat jauh daripada dulu di tahun 50-an, 1950-an. Nah, tadi kita juga sudah melihat video apa dampaknya ketika hutan kita habis. Anak-anak, untuk memperdalam materi kalian hari ini, silahkan kalian mengerjakan lembar kerja yang Ibu kirim melalui WA Group. Lembar kerja tersebut dikerjakan secara berkelompok sesuai kelompok kemarin. Kalau sudah dikerjakan, silahkan dikirim kembali ke WA-nya Bu Guru. Nah, untuk memperdalam materi hari ini, silahkan kalian kerjakan evaluasi dengan cara ngeklik link yang nanti Ibu kirim ke WA Group. Linknya ada di sini ya, ini linknya, tapi nanti juga Ibu kirim ke WA Group. Silahkan evaluasi itu dikerjakan secara individu atau sendiri-sendiri. Bagaimana anak-anak? Hari ini pelajarannya sangat menyenangkan bukan? Tadi kalian sudah belajar tentang unsur-unsur yang ada dalam dongeng. Terus belajar tentang jenis-jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya yang ada di lingkungan kalian. Terakhir, kalian juga sudah belajar tentang kondisi hutan yang ada di Kalimantan. Nah, untuk hari ini materinya cukup sekian. Tapi sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.